Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gafara Alifah Heriadi dengan NIM 245 019 1039. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah yang telah saya buat yang berjudul Biosintesis flavonoid pada daun kelor atau Moringa oleifera dan hubungannya dengan pemanfaatan tradisional. Untuk bab 1 pendahuluan, di sini, rumusan masalah yang saya ambil, yang pertama itu, bagaimana perbedaan karakteristik dan juga fungsi antara metabolit primer dan juga sekunder pada tanaman. Yang kedua itu, bagaimana proses pembentukan metabolit primer dan juga metabolit sekunder melalui jalur biosintesis pada tanaman. Yang ketiga itu, bagaimana jalur biosintesis flavonoid glikosida pada daun Moringa oleifera. Yang keempat itu, bagaimana hubungan antara kandungan flavonoid glikosida dengan pemanfaatan tradisional daun Moringa oleifera. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama itu menjelaskan perbedaan karakteristik dan juga fungsi antara metabolit primer dan juga sekunder pada tanaman. Yang kedua itu menjelaskan alur pembentukan metabolit primer dan juga metabolit sekunder sebagai dasar biosintesis senyawa dalam tanaman. Yang ketiga itu menjelaskan jalur biosintesis flavonoid glikosida pada daun Moringa oleifera. Yang keempat itu menganalisis hubungan antara kandungan flavonoid glikosida dengan pemanfaatan tradisional daun Moringa oleifera. Untuk latar belakangnya, metabolit sekunder ini tuh senyawa bioaktif. Contohnya tuh kayak alkaloid dan juga flavonoid yang akan kita bahas. Nah, itu tuh menjadi pondasi bagi 30% produk farmasi di dunia menurut Harjono tahun 2020. Dari metabolit primer ini tuh ada perbedaan di mana senyawa ini tuh diproduksi secara spesifik dalam jumlah kecil, tapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Alasan daun kelor atau Moringa oleifera ini menonjol sebagai sumber alami potensial. Yang pertama tuh karena dia punya kandungan flavonoid, di mana kandungan flavonoid ini berperan sebagai antioksidan kuat untuk menangkal radikal bebas dan juga penyakit degeneratif. Yang kedua itu, dia punya nilai strategis, di mana dia tuh mudah dibudidayakan dan telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional. Nah, yang ketiga ini, dia bisa sebagai aplikasi medis dalam pengembangan obat herbal, karena dia punya flavonoid, vitamin, dan juga mineral di dalamnya. Lalu bab 2 pembahasan. Nah, yang pertama saya tuh membahas mengenai konsep metabolit primer dan juga sekunder pada tanaman. Nah, tumbuhan tuh merupakan pabrik kimia alami yang mampu mensintesis senyawa organik kompleks secara mandiri. Ada dua jalur. Yang pertama tuh ada metabolit primer sebagai esensial dan juga metabolit sekunder sebagai adaptif, di mana senyawa metabolit primer ini tuh dia senyawa universal kayak karbohidrat, protein, dan juga lipid. Nah, fungsinya itu sebagai bahan bakar pertumbuhan dan juga perkembangan dari respirasi seluler. Nah, kalau misalkan nggak ada, dia tuh tumbuhan tuh nggak bisa hidup. Lalu untuk metabolit sekunder, dia tuh senyawa spesifik kayak contohnya tuh alkaloid, flavonoid. Nah, dia tuh tidak terlibat langsung dalam pertumbuhan, tapi sebagai sistem pertahanan terhadap herbivora, patogen, serta alat adaptasi lingkungan. Nah, karena metabolit sekunder ini tuh punya keanekaragaman struktur, maka dia tuh dijadikan sumber utama dalam obat-obatan. Sekitar 74% senyawa farmakologis yang kita kenal itu divalidasi melalui praktik etnomedicine atau pengobatan tradisional, kata Chavosky et al. Tahun 2011. Itu membuktikan bahwa kemampuan biosintetik tumbuhan adalah kunci utama dalam pengembangan agen terapeutik modern. Untuk pembahasan yang kedua, di sini saya membahas mengenai jalur biosintesis metabolit primer dan juga sekunder pada tanaman. Nah, metabolit sekunder ini tuh dia tidak dapat berdiri sendiri, melainkan dia tuh turunan dari metabolit primer. Jalur utama seperti glikolisis, siklus TCA, dan juga jalur pentosafosfat ini menyediakan energi, daya reduksi, serta molekul dasar untuk
membangun senyawa kompleks. Ada 3 jalur utama biosintesis. Yang pertama tuh ada jalur sikimat, jalur asetat atau malonat, jalur mevalonat atau MVA, dan juga MEP. Nah, untuk jalur sikimat ini dia mengolah asam amino aromatik menjadi flavonoid, fenolik, dan juga lignin. Untuk jalur asetat atau malonat ini dia menggunakan asetil-CoA untuk membentuk poliketida dan juga antibiotik alami. Untuk jalur MVA dan juga MEP ini dia mengubah asetil-CoA atau pirufat menjadi berbagai jenis terpenoid. Untuk memproduksi senyawa ini dia bersifat dinamis dan juga adaptif, di mana tanaman tuh akan meningkatkan kadar metabolit sekunder seperti flavonoid saat menghadapi stres lingkungan, misalnya paparan sinar UV yang tinggi atau serangan hama, sebagai mekanisme pertahanan diri. Metabolit sekunder ini tuh modifikasi enzimatik dari metabolisme dasar yang berfungsi sebagai senjata adaptasi tanaman sekaligus sumber kekayaan farmasi bagi manusia. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu biosintesis flavonoid glikosida pada Moringa oleifera. Nah, Moringa oleifera atau daun kelor itu sendiri merupakan sumber antioksidan alami. Dia mengandung kombinasi vitamin C dan E, isotiosianat, dan juga polifenol, di mana senyawa kuncinya yaitu flavonoid bekerja sebagai penetral radikal bebas dan juga agen antiinflamasi yang efektif dalam pengobatan tradisional. Flavonoid daun kelor ini tuh dia diproduksi melalui jalur fenilpropanoid. Nah, tahapan utamanya tuh yang pertama sebagai prekursor dasar, di mana asam amino fenilalanin tuh diubah menjadi parakumaril CoA. Lalu pembentukan rangka, di mana enzim CHS ini menggabungkan bahan tersebut menjadi kolkon yang kemudian diubah menjadi flavonon oleh enzim CHI. Lalu untuk modifikasi akhirnya, di mana berbagai enzim itu mengubah flavonon menjadi senyawa jenis spesifik seperti flavonol atau katekin. Lalu terjadi proses glikolisasi, di mana gugus gula ditambahkan oleh enzim UGT. Nah, proses ini tuh mengubah bentuk aglikon menjadi glikosida, di mana membuat si flavonoid ini lebih stabil, mudah larut, dan lebih efektif diserap oleh tubuh. Nah, untuk efektivitas medis, daun kelor ini sangat bergantung pada proses glikolisasi yang memastikan senyawa aktifnya tetap stabil dan juga memiliki bioavailabilitas tinggi untuk fungsi terapeutik. Yang terakhir, di sini saya membahas mengenai pemanfaatan tradisional Moringa oleifera pada flavonoid glikosida. Moringa oleifera atau daun kelor itu sendiri dia mengandung quercetin glikosida, di mana itu tuh sebuah senyawa polifenol yang dominan yang dapat bertindak sebagai antioksidan kuat. Nah, melalui modifikasi enzimatik atau jalur fenilpropanoid dan juga enzim UGT, quercetin daun kelor ini mempunyai stabilitas dan kelarutan yang tinggi. Nah, itu tuh menjadikan sangat efektif untuk menangkal radikal bebas dalam sistem biologis. Untuk potensi medis dan juga aplikasi modern untuk aktivitas farmakologisnya, dia mempunyai efek antiinflamasi, anti kanker, juga dia punya efek pelindung saraf atau neuroprotektif, dan juga hati atau hepaprotektif. Nah, untuk etnomedicine ke industri, dari sekedar obat herbal biasa, kini daun kelor tuh bertransformasi menjadi bahan aktif dalam industri kosmetik. Contohnya tuh seperti krim dan juga moisturizer. Nah, yang ketiga tuh sebagai perlindungan kulit, di mana biasanya ekstrak daun kelor ini dapat digunakan dalam sediaan topikal seperti hand body dan juga krim untuk melindungi kulit dari penuaan dini akibat paparan radiasi UV. Nah, untuk validasi ilmiahnya, di mana kemanjuran ini dibuktikan secara langsung melalui metode DPPH yang menunjukkan kapasitas optimal tanaman dalam menetralkan stres oksidatif. Quercetin dalam bentuk glikosida itu senjata utama daun kelor yang dapat menghubungkan warisan pengobatan tradisional dengan inovasi produk kesehatan modern melalui aktivitas antioksidan yang teruji. Nah, untuk bab 3 penutupan, kesimpulan yang dapat diambil, tumbuhan tuh mengubah hasil metabolisme primer, energi dan nutrisi dasar menjadi metabolit sekunder melalui jalur spesifik seperti sikimat dan juga asetat malonat. Senyawa ini tuh bukan hanya sebagai alat adaptasi tanaman, tapi juga sebagai sumber utama bahan baku obat global. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.